اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Syahdan artinya seterusnya. Dan adab bersahabat serta Allah itu 14 perkara. Kalau kita sudah memandang Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya Allah, dan kita pun telah berniat saat menjadi hamba, tidak ada lagi yang terpikir selain bagaimana Allah ridha, bagaimana Allah senang. Tidak ada lagi membawa kepentingan pribadi, tidak ada lagi membawa sesuatu yang harus dipaksakan kepada Allah. Semua menggiring Allah, semua memandang apa yang baik menurut Allah, apa yang Allah ridha kepada dirinya. Walaupun mungkin dari hidup sampai kepada akhir ajalnya musibah, malapetaka, segala yang tidak disukainya itu yang menyelimuti hidupnya. Dia belajar untuk mengerti, dia belajar untuk memahami, dia belajar untuk mengalahkan kepentingan pribadinya. Dia menggiring asal Allah ridha, asal Allah ridha. Nah, adab bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Satu, belajar mengerti tadi, belajar bakalah, jangan tapi behwal, jangan tapi bakakarasan lawan Allah. Sebab timbulnya huwal sudah sama-sama tahu, sebab timbulnya bakakarasan lawan Allah karena kita membawa kepentingan pribadi. Ada yang kita kahandaki dan kita karasi. Terbiasa hidup meungahkan nafsu, selalu memberi nyaman, kesenangan lawan nafsu. Akhirnya nafsu kehendak lagi lain pada itu, nak nyaman terus, sampai akhirnya hidup 20 tahun 30 tahun terbiasa dan nyaman jadi pilihan. Saat Allah datangkan musibah, saat itu, saat Allah datangkan musibah, malapetaka, inya masih karas kehendak inya, hendak nyaman. Dipaksanya Tuhan memberi yang inya kehendaki itu. Nah, karena kepentingan diri dan pribadi, itu sabab tehwal lawan Allah. Itu sabab jadi bakalahi lawan Allah Ta'ala. Kada mau mengalah, kada mau memahami dan kada mau mengerti. Pasti ada hikmat, pasti ada kebaikan. Dak kada mau. Yang ada karas ampun inya dikehendakinya. Ini sabab kenapa kita kada begitu harmonis hubungan lawan Allah. Hablun minallah,
hubungan yang harus kita jaga dan harus kita tambah selalu harmonisnya. Hubungan lawan Allah. Saat menjadi hamba dan kita yakini Allah adalah Tuhan kita, maka kita tuh seperti nikah lawan Allah Ta'ala. Kita ini hamba, kada harus lagi memikirkan kepentingan kita, kada harus lagi mengarasi apa yang kita suka. Giringi Allah Ta'ala, giringi, turuti, pahami. Misalnya garing, misalnya dapat musibah. Nah ini mudah-mudahan terkhusus kita orang Kalimantan Selatan mencoba belajar, terus mengerti, memahami dan menjaga hubungan-hubungan ini. Jangan sampai hubungan kita lawan Allah putus. Jangan sampai hubungan lawan Allah itu cerai. Karena kalau sudah putus, kemana lagi kita harus mengadu? Minta Tuhan hanya satu. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda biqadai falyatlub rabban siwai wal yakhrut min dunyaya aw kama qala nabi. Tuhan hanya minta dimengerti. Siapa kada berterima kasih lawan nikmatku, siapa kada mengerti terhadap bala dan musibah yang kuturunkan, siapa tidak menerima dengan qada dan qadarku, cari Tuhan lain padaku, jangan tinggal di duniaku. Ini ditalak sudah oleh Allah. Dia putus hubungan dengan Allah. Allah hanya minta dimengerti. Dan puncak daripada pengertian, la yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya kenapa Tuhan berbuat begitu, langsung dijawab pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya, titik. Jangan sampai pertanyaan bikin hancur kebahagiaan. Jangan sampai pertanyaan melahirkan kebingungan, membuat bahagia berkurang sekedar datangnya bingung. Orang yang benar-benar makrifat, berhubungan dengan Allah, belajar dekat dengan Allah, menjaga hablum minallah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak ada yang menyakiti hatinya. Setiap waktu, setiap saat selalu gembira, selalu senang, selalu damai. Kenapa? Karena ia yakin ayangnya kada pernah nyakiti-nya, kekasihnya kada pernah menyia-nyiakan inya. Seandainya derita muncul, sakit hati muncul, bukan karena ayang yang jahat, tapi karena kita yang kada ngerti, kita yang kada kawa memahami. Nah ini, lalu adab yang sempurnanya 14. 1. Senantiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khuduk akan Allah Ta'ala. Jadi waktu duduk di sajadah, di waktu tengah malam, di antara maghrib isya atau dimanapun, duduk menghadap kepada Allah. Arti menghadap kepada Allah, ilmu tauhid telah membimbing, tidak ada yang nampak cerita dan kisah kecuali kisah tentang Allah dan kebesarannya. Dalam hati kita, dalam pandangan kita, bahwa kita munculkan yang nampak, yang nyata, ini hanya kisah menunjuk lawan Allah, ma'arah kepada Allah. Itu artinya kita telah menghadapi Allah. Mustahil Tuhan bekong, mustahil Tuhan becungkung di hadapan, kada.
utak kita, pandangan kita nina nampak nina nang nyata nina kisah-kisah Allah aja, lain pada kisah Allah kededak. Allah menggerakkan, Allah mendiamkan, Allah menerangi masjid, Allah mendinginakan suasana. Pokoknya Allah jangan nampak kisah. Itu arti menghadapi Allah. Nah, saat menghadapi Allah khusyuk, jangan pina pelingau-pelingau ke lain. Hati ini jangan kesana kemari, kesana kemari. Harus itu aja yang ditonton. Itu aja yang dipandang, itu adab. Jurjua film sing ramian kenapa jadi ke situ kemari sing bagusan film akun menahan kami asal jangan terlewat film kecuali sponsor hanya bak kami saking ketujuhnya lawan kisah tuh deh, saking ketujuhnya lawan film, hatinya khusyuk dan khudu', merendahkan diri. Artinya yang ditonton ini adalah Allah, kita hamba yang nggak punya apa-apa. Dua, menghimpunkan himmah, yakni menghimpunkan cita-cita kita itu yang kita tuju kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kedada telelek, tecengangi, teketujui yang lain daripada kisah Allah. Senantiasa tapakur pada kebesaran Allah. Nah, merenungi, memikirkan Allah ini dasar hebat, dasar harap, dan kededa yang hebat selain Allah. Nah, ini yang diucapkan ketika Allahu Akbar, kededa yang ada kecuali kisah Allah. Yang alim Allah, yang hebat Allah, yang agung Allah. Itulah kebesaran Allah. Karena ada yang lain yang kayak Allah. Jadi waktu Allahu Akbar, hati ini sudah benar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kadada lagi mencengangi dan memandang yang lain dari Allah. Nah, mudahan dan lagi memikirkan azamahnya, dan jangan membanyakakan memikirkan akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Daripada yang lain dari Allah itu apa? Segala keduniaan dan kemuliaannya. Jangan membawa keinginan diri dan kepentingan diri yang sekarang ini duduk di sajadah misalnya tengah malam, ini apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintah, itu aja yang dibawa. Jangan mikirkan kepentingan diri dan kepentingan pribadi. Nah, inilah jahatnya kita sama Allah sebagai hamba, tengah malam rajin bangun membawa kepentingan pribadi, rajin tahajud anak sugih itu bang. Pokoknya hakun aja alarm 10 buting nang berbunyi, asal bangun. Jam berapa bangunnya? Jam 3. Iyalah, terus mana namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Adiba Mesa binta Fikri Haikal Ramadan. Barakallah. Aja sudah jadi aja. Jam 3 bangun, istilah wudu, rajin. Tapi kenapa jadi mendatangi Allah? Bukan kepentingan Allah, bukan asal Allah ridha, kada inya membawa kepentingan diri, ada maunya. Ini kada cinta ngarannya, ini kada cinta, itu ngarannya ia membawa kepentingan diri. Wah, Allahu Akbar, surahnya Yasin, oh yuk hakun aja, hakun tabarak, hakun aja. Tapi apa nang dituju? Sugih atau sehat badan,
Siapa bertahajud awak sehat, kepentingan diri. Seakan-akan tekutan garing, seakan-akan tekutan miskin, karena memang inya terlalu memanjakan nafsunya. Lalu ada tekutan lawan miskin, nah itu nafsu tak. Tekutan lawan garing itu nafsu tak. Padahal kalau sudah demi kepentingan Allah, biar garing mun Allah ridha, kada apa-apa. Kawa menjawab kada apa-apa, berarti kada masalah lagi garing itu. Becari pagi, sore, siang, malam, habis waktu nih kada mau sugih juga, tapi jinya asal Allah ridha kada apa-apa. Kawa menjawab kada apa-apa, berarti kada masalah lagi. Hanya iman, hanya makrifat yang mampu menjawab semua itu. Nah, tak kena orang nih meungahi lawan nafsu, memanjakan lawan nafsu. Iya nang hakon aja tahajud malam tuh bangun, asal kepentingan inya kabul. Nah ini nih, orang nang berbuat demi kepentingan pribadi atau demi keinginan diri, orang itu adalah munafik. Kada bujur beiman, belum sempurna beiman. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika sahabat Rasul yang punya sir, pemegang rahasia, siapa yang munafik, siapa yang kada. Sayyidina Umar dengan memohon kepada sahabat ini pada hakam, apakah aku termasuk munafik atau kada? Kenapa? Karena arti munafik orang yang memikirkan dirinya, mementingkan kepentingan inya, mengarasi kehendak inya, munafik. Orang beriman kepada Allah, orang yang sadar aku nih hamba Allah Tuhanku, apa jar Allah asal Allah ridha aja. Aku buka toko bulik sore kada payu mun Allah ridha, kada papa, kada mengarasi kehendak seorang. Hendak kai sugih tapi kada dikarasi, hendak kai sehat tapi kada dikarasi. Ini mukmin, ini orang beriman. Nah, selama masih mementingkan diri dan mengarasi kehendak diri, orang ini munafik. Selama itu dia harus berjuang, berusaha kayak apa supaya Allah ini ridha. Itu yang dimaksud mukmin. Nah, kena hablum minallah ini awal melahirkan hablum minannas. Apa hablum minannasnya? Peduli lawan orang. Nah, inya asal terbiasa bakalah lawan Tuhan. Asal Tuhan ridha, garing ya Tuhan, nggih raditu billahi rabba, ridha ulun ya Allah. Ulun belajar memahami, ulun belajar mengerti. Terbiasa siang, malam, pagi, sore, terbiasa menggiring asal Allah ridha. Maka akhirnya ketika begaul lawan makhluk, terbiasa menghimungi orang. Kadang ngarasi ampun seorang, amun orang pina senang aja ya bismillah. Amun orang pina bahagia aja bismillah. Mun orang kada tersalah juga bismillah. Tapi mun orang tersalah hanyar, namunnya kada apa-apa biarkan. Nah ini nek amunnya munafik, Tuhan dikarasinya, apalagi makhluk Tuhannya dikarasinya. Tuhan kenapa kada memberi ulun sugih, ini kada adil. Nah, lalu Nabi bersabda, alamatul munafik, tanda orang mementingkan kepentingan pribadi. Tandanya orang munafik tadi membawa kepentingan pribadi. Tandanya satu, inya itu badusta, pasti ada kepentingan pribadi. Jar Tuhan jangan berdusta. Berdusta hakun mengarasi ampun seorang, menutupi kesalahan kah, menutupi kekurangan kah. Berdusta itu demi kepentingan pribadi. Dua, idza tumina khana. Nah, bila dijulungi tugas
kada harapan kawa menggawi, karena yang beriman itu yang peduli dengan orang, yang munafik nggak peduli sama orang. Dikasih tugas kada harapan gimana tentu akan ini nak supaya orang himong, supaya orang senang, ada harapan. Kenapa? Inya kada ada sagan inya kada ada kepentingan inya. Bila kada ada bulik kepentingan sagan inya, ada harapan. Wa idza wa'ada, bila berjanji pasti kada membujuri. Nengaran janji mbah sudah dapatnya kepentingan ninya, ada harapan. Nya kada pernah berpikir membahagiakan orang, menyenangkan orang. Nah justru karena itu mari kita mencoba mendekati Allah dengan mengerti, mengalah, mendekati makhluk dengan peduli. Mari kita coba. Ini adab kita, hablum minallah, hablum minan nas. Fungsinya hablum minallah, nah berulang kali sudah ulun padahakan, bila kita kada bahual lawan Allah, nyaman bapak panderan, lalu terasa lazat beribadat bepender lawan Tuhan tuh nyaman. Pian maha besar, pian maha agung, pian dasar baikan, dasar terasa nyamannya, nya kada tahual, nya kada bakal lahi lawan Tuhan. Entah kena orang nih pahualan, nah panas pulang, nah hujan pulang ya, masalah akan terus, nah gempa pulang, nah banjir pulang ya. Itu bahasa bahwa jainya bewirit karena kau lawas pender lawan Tuhan. Apa Tuhan dihualnya lawan mintuha behual katanya nyamannya bepender. Sini jamin tuha darapan kau bepender paling batuntung buka hai lagi karena kau lawas. Namun tak kena senang sama senang, cinta sama cinta, tuh biar di padang nyamuk di pinggir pantai situ mau orang mau pacaran. Si kong memuji, saka sama suka. Kada kerasaan jam 3 malam berpacaran. Jadi jelakiannya madai sunyi. Jadi jerbiniannya. Kok kiranya jam 11 malam, jam 3 mulai Mbak Isa bapak penderan. Nyamuk kada jadi masalah, dingin kada jadi masalah. Kenapa? Orang besar sayangan. Tapi mun bemumuaran, belikan dingin mulai aja. Nah, kada kau lawas. Itu nang jadi kenapa gerang kada lezat beribadat tu hablum minallah. Hasilnya pak bapak pandiran bejikir beribadat tu nyaman. Kalau hablum minan nas, ya lah hubungannya peduli lawan orang, menggembirakan lawan orang. Asal orang himong, asal orang gembira. Orang ini kan tidak pernah sakit hati hidupnya. Kenapa? Karena bila orang bahagianya bahagia bisa. Tidak pernah sakit hati, orang ada bisa kehendak. Jadi lawan orang pulang pindah nyaman beparak lawan seorang. Ini kada melihat muha seorang juga beliong. Kolerna berdapat sidin ya, napa dirunggut sidin. Nah jadi mari lalu prakteknya ya begamatan hablum minallah. Ya Allah, masjid jami memikirkan kayak apa beribadat kepada Allah, dan alhamdulillah lampu tarang mek bagus. Nah ya Allah, itu pun supaya nyaman beribadat memuji Tuhan nih. Mun duitnya ada juga, duitnya ada jangan. Nah ditambah lagi kita peduli lawan jamaah, peduli lawan masyarakat, nang datang nih orangnya banyak, kayak apa caranya supaya nyaman, supaya tenang. Ini pengamalan iman habis saya sudah. Maka peduli itu bang. Oleh karena itu Habib Ahmad Al-Muhajir ilallah yang digelar dengan Al-Muhajir, beliau kujuk-kujuk membawa agama, dikejar mau dibunuh sampai ke satu tanah yang namanya Hadramaut.
gersang. Pemulaan yang dibangun sidin apa? Masjid. Rasulullah datu beliau saat hijrah ke Madinah nang dibangun juga masjid Quba. Nah, artinya apa? Kadada mikirakan diri, lihat hasil orang terbiasa mementingkan Allah, terbiasa menghargai Allah. Ini lahir akhlak membangun masjid bedahulu dari rumah pribadi. Ini terbiasa, memang pekerjaannya sederhana, tapi dengan berkat sering menghargai Allah, sering mengutamakan Allah. Rasulullah hijrah ke Madinah, masjid dibangun. Sayyidina al-muhajir ilallah datang ke Hadramaut, masjid dibangun. Sampai lalu orang bahari mengutamakan mewahnya masjid daripada mewahnya rumah. Nah, itu kenapa? Ini rumah Allah kan, itulah rumah seorang ini biar aja miring, asal rumah Allah ini bagus. Nah, alhamdulillah nena rumah gonol kayak ini teh diulahkan rumah Allah, rumah turun rahmat. Anak bapak panderan duduk aja di masjid ini ibadat asal berniat itikaf, duduk aja. Nah, duduk ya dicengangi Tuhan cengang ketujuh Tuhan, biar orang tuh kada bepandir lawan Tuhan. Duduk warak sahaja ku beitikaf karena Allah Ta'ala. Duduk napa kada gabi tahu juga duduk aja. Iya, itu dicengangi dengan pandangan cinta dapat pahala. Ketujuh Tuhan, maju Tuhan ada di rumah undak. Ketujuh Tuhan, apalagi pulang memenderi Tuhan. Astagfirullah, ampuni ulun Tuhan banyak dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Bepender lawan Tuhan. Atau mengaji Quran kah? Masya Allah, hebat engkau ya Allah, hebat engkau ya Allah, hebat engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena Quran itu kalam Allah, turunnya kepada Rasulullah. Yang berisi kalam yaitu Allah, hebat. Yang diturunkan Al-Quran itu ialah Rasulullah, hebat pulang Rasulullahnya. Jadi akan mengaji Quran tuh, engkau nih hebat ya Rasul, engkau hebat ya Allah, engkau hebat. Mengaji aja bacaan, memuji Tuhan, makinnya tambah senang Allah Ta'ala, makinnya tambah suka Allah Ta'ala. Nang wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya lebih suka duduk dengan Allah di rumah Allah, itu akan dapat fasilitas di padang mahsyar PPIP di saat manusia kada dapat itu. Masjid ibadat kada nang di masjid aja encuntan lampu masjid. Nah tuh kada tah ada han. Jadi alhamdulillah kita majelis di masjid, alhamdulillah ada. Nah, kita layani mereka semua, berarti memakmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid hatinya memang terbiasa mengutamakan Allah, menghargai Allah, lalu inya agungkan, inya besarkan, inya hargai rumah Allah nih. Wa may yu'azzim sya'airallah. Orang nang membesarkan ini orang nang bertakwa, orang nang memakmurkan masjid orang nang bertakwa. Ya jelas, karena inya mengalahkan kepentingan pribadinya, inya mengalahkan keinginan dirinya, inya mengutamakan kayak apa Allah tuh supaya senang, kayak apa Allah tuh supaya ridha. Nah, alhamdulillah benar, masya Allah. Lalu barakat pulanglah masjid makmur, barakat majelis makmur. Allah nih senang, Allah ridha, dikasih Allah pulang, Allah ridha nih. Dunia akhirat sudahnya, dunia diberi Tuhan juga, masya Allah. Nang berjualan payu, ayo nang betasmiyah kawa, masya Allah. Nang hadir ke majelis kawa, tang ada aja. Bulik boy orang makanan, suruh orang bayari. Allah, rame jadinya. Kenapa jadi rame? Inya itu kita utamakan ya asal Allah senang. Bisa
kada kesenangan kita, kada kepentingan kita, kada ada bebisnis kada apa nang di bisnis akan celengan berjalan terserah pian membuat itu terserah pian celengi dia jua kada apa jua, kada nang harus dipaksakan. Siapa belajar di masjid jami bayarannya sekali main 100.000 kada nang betasmiah pulang kadusa bawa amplop, kadusa bawa duit, pokoknya bawa ngaran, bawa bilanya kada ada duitnya, bilanya ada anak memberi jua ayo, bila kada penting menghimungi Allah dan Rasul itu aja. Berusaha bukan berarti seorang sudah sempurna, belajar begamat, membiasakan peduli orang. Siapa yang kita peduli? Allah wa Rasuluh. Kayak apa mereka berdua nih senang, kayak apa mereka berdua nih gembira. Bila sudah berdua nih senang dan gembira, udah selesai hidup. Kada ada apa-apa juga hidup miskin, asal berdua tadi sayang lawan cinta dan ridho, kada apa-apa. Ayo aja miskin kada ada artinya dan kada akan membebani hidup bila ada sebuah pandangan asal Allah ridho, asal Rasulullah senang. Lalu termasuk munafik, korupsi, itu munafik. Kenapa ini mementingkan dirinya? Sumber munafik itu mementingkan kepentingan pribadi. Ini akun mikirkan dirinya pada rakyat. Ayo. Tapi alhamdulillah kada dapang kayak bubuhan pemerintah tolah menggawi satu proyek kedede nang waninya pang maambil duit nang dikelola sagan aspal toh. Kada menjulung ya seberataan pinanya toh. Anda bujuran pinanya. Sifat kita orang Banjar ini kan belajar untuk peduli orang. Lalu proyek jakannya 2M, kelola 2M. Nah aspalnya, batunya, jalannya bertan lo nyaman. Sagan siapa? Sagan orang. Bila orang himong juga seorang. Itu orang beriman. Nah kadada toh begamat hendak membuang sifat munafik dari dalam hati. Nah jadi itu misal aja pang, misal ya Allah. Apalagi tukang disuruh membangun atau membaiki masjid, ukang nang mukmin berpikir kayak apa supaya kuat masjid nih. Kadang nang menu semen dikurangi, menu batu dikurangi, harato sebulan runtuh, imam mati, makmum mati, masjid runtuh, mati syahid lawan sakit. Iya, karena menunya dikurangi, karena hendak ngambil keuntungan lebih banyak. Kan pribadi mengarasi, menginginkan kepentingan pribadi, kadang mikirakan orang. Nah sekarang mari kita berantas kepentingan pribadi. Kenapa? Kalau semenyaan demi kepentingan pribadi, kita pun bakal disakiti. Ayo, kita bakal disakiti. Kita waktu jadi tukang misalnya membangun rumah orang, kita kepentingan pribadi kita akalani bojong banyak lah. Pas kita minta bantuan non orang pulang, orang bertahan kepentingan pribadi, bunguli orang juga. Jadi mungkin kita kawa membunguli orang, tapi ingat kita akan dibunguli orang juga. Mun bertahan demi kepentingan pribadi. Masya Allah, Masya Allah. Hingga Nabi bersabda, nanti di akhir zaman, di saat kepentingan pribadi sudah mulai luar biasa, kedakawa dilawan-lawan lagi, idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa i'jabal mar'i bi nafsihi. Apabila kamu melihat keserakahan sudah merajalela, bukan engken lagi, serakah. Saking pribadinya mun engken tulah ulun kada hendak keluar duit tu engken ngarannya. Tapi ulun kada mengambil duit pian, ulun kada mengukut duit pian, ulun yang kada hendak keluar duit tu engken. Serakah ini ulun kada hendak keluar duit orang diakalane. Kayak apa caranya duit orang keluar, duit seorang kada keluar. Syuhan muta'. Bila seperti itu sudah puncak kepentingan pribadi, yaitu serakah, wahawan muttaba'a,
keinginan yang selalu dipaksakan. Kada kawal lagi kita melawan kehendak inya janang dikarasinya, kehendak inya janang dikarasinya. Wa i'jabal mar'i bi nafsihi, dan saat inya mengeluarkan pendapat, menurut inya pendapat inya itu nang benar, dan kada mau lagi mendengari pendapat orang lain. Susah kita mencari dalil, bukti, fakta untuk membuat orang ini sadar bahwa pendapatnya itu salah. Jarinya pendapat inya nang bujur, i'jab, dia membanggakan pendapat inya. Apa Nabi bersabda? Alaika bi khassati nafsik. Udah doakan aja sudah masyarakat. Kalau kau dilawan lagi, ceger berbahaya. Nah justru itu mari kita coba begamat menghilangkan kepentingan pribadi. Mari. Nah itu tadilah, jangan membanyakkan memikirkan yang lain dari Allah, yaitu segala dunia dan kemuliaannya. Nah ya kepentingan pribadi itu deh. Dan senantiasa hadir hati itu serta Allah aja. Memilih Tuhan pada memilih kepentingan pribadi. Ayo ini hendak kayak sugih tapi Tuhan memberi miskin, inggih ngiring Tuhan jigen pada mengarasi ampun seorang. Baik berdua Tuhan, baik indah terpisah lawan Tuhan daripada behual lawan Tuhan, baik terkumpul lawan Tuhan daripada terpisah lawan Tuhan. Kalau mengarasi kehendak kita terhual lawan Tuhan, kalau menggiring Tuhan tetap lawan Tuhan. Udah bakalah gen. Serta hadir hati serta Allah, senantiasa hadir hati serta Allah, indah terpisah, kada hendak pagat hubungan. Ya Allah, mudahan nang mana yang hadir nila gawian ngertapi ada laki nih, sabar aja dulu, sabar. Melamar ke sana kemari kada diterima orang, sabar, belajar mengerti bahwa mungkin Tuhan memberi yang baik dan terbaik. Kapan muncul yang baik dan terbaik itu? Nanti pada waktunya tiba, pada saatnya tiba. Memang ketika meminumi anjing yang sedang haus luar biasa untuk melihat hasil belum di dunia bahkan sampai akhir ajal, namun ketika masuk di kubur Allah berikan balasan bahwa dia tidak disiksa. Kenapa? Karena hanya mengasih air kepada anjing. Allah datangkan balasan kebaikan pada saat yang tepat. Memang Allah tidak kasih balasan itu di dunia. Memang Allah tidak model merasakan bahwa meminumi anjing begini-begini nanti nyamannya, tenangnya, enggak. Tapi pada saatnya tiba, di saat di alam barzakh, balasan pun muncul. Ketika lalat menghisap dawat, seorang ulama mengarang kitab. Apalah artinya sekedar meliyatakan, membiarkan dia lalat meminum dawat. Sudah selesai dia minum, terbang, nyambung lagi ngarang kitab. Allah tidak berikan hasilnya di dunia, namun setelah masuk ke kubur Allah berkata, ku ampuni seluruh dosamu karena engkau peduli dengan lalat. Sungguh kecil sebuah amalan, namun begitu besar menurut Allah. Apa amalan itu? Peduli dengan orang lain, walau binatang. Ulama ada membuka, kenapa ulun misalnya peduli lawan Habib walau sederhana, ulun peduli lawan Sidin walau sederhana, itu nilainya besar. Ulun peduli lawan orang, lawan makhluk, itu dihargai Allah dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena Allah tahu dan menghargai. Ulun peduli dengan Ustadz ini, kenapa? Dibalas begitu luar biasa. Menurut Allah, ulun peduli dengan kekasihnya. Dialah Sayyiduna wa Habibuna. Allah hargai peduli kita lawan Rasulullah itu. Allah hargai peduli kita dengan makhluk yang hakikat makhluk ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Sekecil apapun,
sekecil apapun, peduli lalat yang hanya menghisap dawat. Kita peduli, Allah hargai. Dengan apa? Diampuni semua dosa. Namun ingat, siapapun menyakiti makhluk, Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Kenapa? Karena orang ini menyakiti kekasihnya. Lalu orang bahari ngomong, kalau kau jasad orang kau sakiti, hakikatnya kau sakiti Nabi Adam. Kalau hati orang kau sakiti, kau menyakiti Rasulullah. Ini yang jadi Allah ambil keadilan. Tapi kalau Allah yang dimusuhi, disakiti, diapai, sekedar ya Allah ampuni ulun, langsung Allah ampuni. Kada apa-apa Allah. Tapi bila ayangnya yang diganggu, awas. Bila ayangnya yang disakiti, awas. Sekecil apapun dosa akan dibalas dengan keadilan, karena ayangnya yang diganggu. Tapi sekecil apapun kebaikan, karena kekasihnya yang diberi kebahagiaan, Allah balas dengan lipat ganda. Itu rahasia. Kenapa? Salah dengan Allah gampang urusannya, tapi salah dengan manusia kada tuntung, kecuali manusia itu sendiri yang mengampuninya. Allah kada umpat campur. Allah kada ku ampuni kada hadang. Makhluk itu dulu je Tuhan maampuni kada lon nyawa. Bilanya maampuni unda ampuni, bilanya kada. Allah hargai kekasihnya. Allah bela kekasihnya. Nah, mari kita coba, kita kada tahu panglap tupang. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, hidup kita, coba kita peduli. Nah, ketiga pulang adab, mengakalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama. Bujur juga. Muntung ini hendaklah bersalawat, berzikir, mengaji Quran, kada beranai sama sekali. Bujur juga. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bitulis sumti fa innahu matradatun lisyaitan." Lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam, artinya memanjangkan diam, artinya sering banyak berdiam. Maka karena bahwasanya diam itu menolakkan bagi syaitan. Nah, iblis kada kau menggoda. Jadi iblis itu kawa menggoda bila kita pemandir, lalu kena masuk ria di situ. Kena lalu masuk ujub di situ, mengaku harap, mengaku hebat, menampaikan ibadat dan lain sebagainya. Di mana pemandir? Orang bungol gin pemandir, ketahuan orang pada bungolnya. Nah, jadi bubuhan nang bungol lebih beranai. Bila orang bungol beranai kada tapi tahu pada bungol. Ini orang bungol pemandir. Suruh orang ajan hakon jua. Ajan tu pemandir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, nyebungol. Umpat jua ajan kada bisa. Jangan bependar baik beranai, bila bungol baik beranai, baik bependaran lawan Tuhan ya. Apa? Istighfar kah? Salawat ya. Cari waktu sampai asik, sampai senang hati lawan Tuhan. Hingga kadang-kadang ada sebagian ulama, sebagian wali yang kada kawa guring. Kalau ditanya, wahai guru, kenapa pian kada kawa guring? Kayak apa kau nak guring, kekasihku ja belum guring. Allah, kada kawa guring, kekasihku ja belum guring, bagaimana aku bisa tidur? Saking mereka, Allah betapa menghargai Allah, betapa menghargai Rasulullah. Keempat, senantiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia. Bujur juga, karena diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan khudu' dan hadir hati kepada Allah. Jadi pangsembahyang tu mata ke tempat sujud. Jadi bila sebelum takbir cengangakan dulu ke tempat sujud, maksudnya aku nih kedada berisi kelebihan apa-apa, itu maksudnya. Jadi memandangkan mata nih ke tempat anda kandahi, maksudnya hati ini sadar seorang nih kedada kisah, seorang nih kedada cerita, itu imbah itu
lalu menghadapi Allah. Maksud menghadapi Allah nang adanina kisah Allah Ta'ala ja lain pada kisah Allah Ta'ala kadada. Lalu kita buktikan dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya kadada nang lain dari Allah tuh. Lalu kita cengangi, kita pandang Allahu Akbaru kabira, dasar bujur kadada yang lain kisah itu kan. Wa subhanallahi bukratan wa asila, kadada kurangnya, kadada yang pantas untuk menyambati Allah tuh kadada yang pantas alasan untuk mempermasalahkan Allah. Kenapa pian menghujanakan, kenapa pian memanasakan, kenapa pian memiskinkan, kenapa enggak? Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Bukratan wa asila, selama-lamanya, pagi sore siang malam, selama-lama. Jadi waktu kadada yang lain kisah selain Allah, dan Allah ini kada harus dipermasalahkan. Kayak apa aja kelakuan sidin harus dimengerti, harus dipahami. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, wa subhanallahi bukratan. Kadada nang lain nah nampak kisah kecuali Allah. Allah ini diapai? Dipuji, disanjung. Kenapa? Subhanallah, kadada alasan yang membuat Allah tuh dipermasalahkan tuh subhanallah, kadada alasan. Ayo alasan apa? Nah itu di dalam doa iftitah, di dalam wirid bebalik subhanallah dulu, alhamdulillah baru Allahu Akbar. Nah ada di doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya sama, subhanallah subhanallah pian ini kada ada alasan untuk dihual. Apapun kelakuan dan kayak apapun pian pokoknya kada ada alasan. Kalau bujur-bujur kada mempermasalahkan Allah, alhamdulillah 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 alhamdulillah, puji aja lagi Allah, ada boleh kada dipuji. Nah, imbah tiga-tiga alhamdulillah apa? Allahu Akbar, saking memuji Allah, puncak memuji, kadada yang lain kisah dibawa-bawa selain kisah Allah, kada kawa disamai Allah Ta'ala. Subhanallah subhanallah subhanallah, 33 tadi dikam hati asal ingat. Jadi kan tapi mahual lagi lawan Tuhan. Alhamdulillah nih pang pemuji, Allahu Akbar nih pang puncak pujian, bahwa kadada yang lain hebat pan Allah Ta'ala nih. Nah di doa iftitah kan Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah kalau sudah Allah nih begini, wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku harus hadapakan tarus hatiku ini kepada Allah, jangan ke lain lagi. Ke situ aja. Nah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan, kadada lagi kepikiran ke lain. Musliman, tunduk aja lagi. Siap komandan, imbah ni apa? Imbah takbir ni anu doib titah. Imbah doib titah ni apa Tuhan? Anu petehah gitu kan. Siap. Imbah petehah ni apa Tuhan? Ayat gitu kan. Siap. Wah. Musliman. Wa ma ana minal musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, seluruh kebaikan ulun dari awal sampai akhir itu kisah kebaikan pian, bukan kisah kebaikan ulun. Salat ulun, ibadat ulun, seluruh zikir ulun itu kisah pian, kebaikan pian, kadada kisah ulun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Urang nang belajar Latin kesian salah-salah membaca karena inya kada bisa membaca Arab. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa, nya Latin kada tahu di Arab kesian.
la syarikalah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana minal. Ulun sekali lagi Tuhan ucap siap disuruh. Setelah musliman kalimat awal muncul, sekarang ulun nahapi wa ana minal muslimin. Siap. Mbah ini apa na Tuhan? Baca auzubillah ya Tuhan. Karena iblis di sekeliling nyawa bahambur. Nyawa paraki unda. Nyawa mun melawan iblis nyawa kalah, inya melihat nyawa, nyawa kada melihat inya. Nah, sekarang minta lawan unda. Unda melihat inya kada melihat unda. Nah, sini ya Tuhan. Lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulun Tuhan minta lawan akan pian. Itu aja sudah. Daripada syaitan yang terkutuk. Ulun minta lawan akan, ulun kada kau melawani. Bismillahirrahmanirrahim. Jaka kada pian kada kau apa-apa ulun. Nah itu aja sudah. Jaka kada pian nah kada kau apa-apa ulun. Karena semenyak ini pertolongan pian, semenyak ini anugerah pian, semenyak ini kebaikan. Jaka kada pian toh kada kau apa-apa ulun. Lalu imbah jaka kada pian kada kau apa-apa ulun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nang patut dipuji, nang patut dimuliakan tuh pian nya mau pangulun. Lalu hati kada tegeretek minta dipuji, pokoknya berpikir tuh hendak asal Allah aja dipuji, asal Allah aja disanjung. Nah lalu jaka kada pian kada kau apa-apa ulun. Nang patut dipuji, disanjung, dihormati, diagungkan pian aja. Bukti yang nyata pian itu patut sebertan gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Pian itu sudah permanen beisi ngaran Rahman Rahim. Ada kau dihual, ada kau mahual pian, anak mahual pian, pian ini sudah Rahman Rahim. Mun kami Abdurrahman, mun kami Abdurrahim, mun pian Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Pian ini kada di dunia aja nah harat di akhirat pian harat dua. Nah mintu aja marti sudah. Karena mun arti sederhana Maliki yaumiddin anu raja di hari kiamat. Di dunia sidin harat, di akhirat sidin harat. Bahwa pian itu sudah paharatnya. Di hati ulun, di mata ulun pian paharatnya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ulun nih hamba pian belawasan. Ulun kada kawa jadi nang apa aja biar sugih, paling penyugihnya di dunia nih ulun iya jadi hamba pian juga. Iyyaka na'budu. Nah. Ulun palimnya juga iya hamba pian juga. Ulun pejejagaunya iya hamba pian juga. Apa arti hamba? Jaka kada pian kada kau apa-apa. Jaka kada pian kada kau apa-apa. Nang patut dipuji itu pian, karena pian Rahman dan Rahim. Pian memiliki dunia dan akhirat. Jadi ulun iyyaka na'budu. Ulun ni hamba pian belawasan saapapun hebat. Bismillah tu pian, alhamdulillah tu pian, Ar-Rahmanir Rahim pian, Maliki yaumiddin pian. Ulun iyyaka na'budu. Ulun adalah hamba belawasan. Ini jar urang pahalatan dalam Fatihah. Iyyaka na'budu. Seorang hamba harus menyadari ulun ni hamba belawasan. Wa iyyaka nasta'in. Ulun tu perlu pian belawasan. Piannya napa? Bismillah. Sebertaan tergantung pian pang nang patut dipuji pian, pian pengasih penyayang, pian raja dan pemimpin dari segalanya dunia dan akhirat. Jadi ulun kada kawa kada perlu pian. Ulun ni hamba jadi ulun perlu pian. Nah sekarang yang ulun pinta nang ulun harap lawan pian, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ulun minta lajari ulun, arahkan ulun. Ulama ada menafsirkan kumpulakan ulun dengan orang-orang yang selalu mengawani pian di dalam kemesraan cinta. An'amta, orang-orang yang apa aja pian gawi hingga nikmat bagi mereka.
orang-orang yang sudah mengerti pian julungi nikmat ya nikmat dinya, pian julungi balai ya nikmat dinya, maka ulun minta petunjuk tekawan lawan bubuhannya tuh nah, atau tekumpul lawan bubuhannya tuh agar ulun dapat juga seperti rasa mereka. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya apa? Siratal ladzina an'amta. Siapa mereka tafsirnya? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kumpulkan ulun dengan mereka yang kada pernah mahual mereka pian, kada pernah bermasalah lawan pian, hingga menganggap pian tu baikan, hingga menganggap pian tu memberi nyaman. Kumpulkan ulun di situ, dan ulun minta itu, ulun minta diarahkan, diberi petunjuk ke situ, jangan ke lain. Allah, nah, itu yang kita minta. Maka 17 kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Minta lawan Tuhan, minta supaya hati ini selalu bersyukur, selalu mengerti. Intinya sama sekali selalu kada pernah menghual. Apa nanti hual? Bismillah Allah, alhamdulillah Allah, urangnya pulang ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita ini rakyat, boleh dikatakan, jaka boleh dikatakan kita ini rakyat tuh rajanya, kita hamba tuh Tuhannya. Apa mahual perajaan, mahual petuanan Bapak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya kada hendak nang lain, itu aja sudah, ning itu aja nah Tuhan. Apa lalu disunatakan amin. Nah nyaman baca Fatihah itu nang molah 500 rakaat kada kerasaan. Kita 20 rakaat coba cari nang laju kayak apa? Karena kenapa jadi waktu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Merasakan lezat nya kada mahual, ini kada pernah bahual lawan Tuhan, lalu bener lawan Tuhan tuasa nyaman. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya lalu kalau bawasal pun di situ wakaf karena ini pahalatan. Lalu batas hamba apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ulun minta Tuhan kada hendak juga ulun indah bahual pian artinya keinginan ulun pokoknya hendak bener ulun pian. Ulun kada hendak tuhual lawan pian, ulun kada hendak terpisah lawan pian. Beri ulun petunjuk ke situ, beri ulun petunjuk ke situ. Lalu amin. Nah, sampai 17 kali dalam berapa kali dah? Insya Allah dengan keterangan kayak ini, barakat hadir di majelis, doa-doa Fatihah pian semalam ya kabul. Karena hati mulai belajar ngerti, hati belajar memahami kada hendak muhual lagi lawan Tuhan. Berarti ihdinas siratal, almarhum guru pun berpesan, hendaklah ujar sidin ikam amalakan sujud terakhir, baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali, pulang kena kerasaannya hasilnya. Nah kayak itu aja kada tahu apa, cuma kena kerasaannya hasilnya. Baca sujud terakhir, mau wajib mau sunnah. Kenapa? Memang logika nang kita pinta lain pada itu kada ada indah behual jalan. Makan membahas asal, berilah petunjuk kami ke jalanmu yang lurus, jalan para nabi yang telah kau beri nikmat. Ya Allah, kau beri nikmat, artinya asa nikmat aja. Sedangkan para nabi catatan dalam hadis asyaddun nasi balaan al-anbiya summal awliya summal awliya summal amsal fal amsal. Nang paling banyak dapat musibah tuh para nabi, para rasul, tapi mereka an'amta, mereka merasa telah diberi nikmat. Kayak apa itu? Iya minta petunjuk. Kada ada sejarahnya nabi itu kada dihina orang, kada disambati orang, kada hendak dibunuh orang, dada
Nabi Isa dengan kemiskinannya, Nabi Musa dengan mau dibunuh, mau disakiti, mau macam-macam sampai buka ke tengah laut yun, apalagi sudah aur Fir'aun ya nama agak iya ada sejarahnya mereka kadang-kadang. Tapi kenapa mereka nah ini selalu senang syukur kada hendak buat ada tuh jalannya ya nang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ayo masya Allah, mudah-mudahan amin. Ina anuman tempulu ye julun selainnya ini sederhana ulun mulai begamat menyimpulkan bahasa Arab karena itu bahasa yang pian sering ucapkan untuk bepender lawan Tuhan. Kalau melajari pian bahasa Arab yang sepenuhnya ulun kada kawa, kecuali pian belajar di manakah. Karena apa? Memang seharusnya kita perlu belajar bahasa Arab karena hari-hari kita bepender lawan Tuhan bahasa Arab harusnya. Mbah begawi syarat begawi harus kursus bahasa Cina kita hakun. Begawi syaratnya diterima bahasa Jepang kita hakun. Sekarang untuk bahadap lawan Allah harus bahasa Arab. Kenapa kita kada perhatian? Ya paling kada nang kayak ini jalan membijakinya nah megamat supaya nang sembahyang bisa juga bahasa Arab dah. Kada harus dipaksakan. Nah jam 8:30 sudah. Tadi mulainya 7:30. Nah tasmiyah tadi pang sama itu tadi lawan qasidah. Jadi semenyaan itu adalah nilai ibadat. Nah maka merancak ulun lajulun minta rela minta maaf lawan bobuhan pian nih kesian ya Allah terlambat bisa rajin tuh terlambat lagi kami guru di rumahnya. Kelima, menyegerakan mengerjakan segala yang disuruh Allah. Kalau sudah hanifan muslimah atau wa ana minal muslimin. Nah, ketika orang umrah labbaik siap laksanakan. Ketika singgah di Bir Ali berniat umrah, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan umrah dan berniat aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Disunatkan setelah berniat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. 3 kali labbaik siap ya Allah ulun melaksanakan perintah pian. Imbah berniatnya apa ya Allah? Tawaf siap mbah tawaf apa ya Allah? Sa'i siap mbah sa'i apa ya Allah? Cukur siap, semangat. Jadi labbaik kalimat semangat. Jangan loyo tawaf, jangan loyo sa'i karena labbaik siap. Innal hamda wan ni'mata lak. Kalaupun pujian diberikan kepada ulun, ulun harus sadar karena memang umrah setiap bulan, umrah setiap tahun atau sering berumrah, pujian pun datang ke kita. Ingat, yang nyuruh umrah adalah Allah, yang ngasih uang adalah Allah, yang ma'ambili adalah Allah, yang melayani dan menemani adalah Allah. Innal hamda wan ni'mata lak. Yang patut dipuji bukan kita, yang menjulungi duit yang patut dipuji. Nah menjulungi itu duit Allah Ta'ala. Nah Tuhan setor imbah itu pulang nah nang maambili supir siapakan Tuhan, pilot siapakan Tuhan, anu dilayani Tuhan pulang, bergerak digerakkan Tuhan, berdiam didiamakan Tuhan, berduduk didudukkan Tuhan. Berarti Allah ada jauh lawan kita, sudah mengkosi, sudah maambili, mengawani ya pulang. Antas sahibu bis-safar, kau temanku dalam perjalanan ini. Kau melayani aku makan kau suapi, aku duduk kau dudukkan, aku berabah kau rabahkan. Rasanya siapa nang kada jatuh cinta lawan Allah? Antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli wal mali. Dan kau yang menggaduh yang tertinggal nang kada tulak, termasuk burung peliharaan, ayam gaduhan itu Allah nama menggaduhakan. Kita dilayani itu berarti mun hendak dapat pujian kadeda kita tuh Allah
innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Sudah berurusan dengan Allah, siap Tuhan. Mbah ini apa Tuhan? Tawaf, siap. Mbah tawaf apa Tuhan? Sa'i, siap. Mbah sa'i apa Tuhan? Cukur, siap. Udah sama Allah ngomong sanggi sama Rasulullah. Disunatkan nyambung setelah labaik salawat kepada Nabi. Walau apapun bentuk salawatnya, namun yang afdal adalah salawat tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kada, ya Allah teruskan tambahi rahmat kepada guru kami yang mengajarkan umrah. Tanpa guru kami itu kami kada bisa mengaji umrah, kada bisa melaksanakan umrah, kada bisa tawaf, kada bisa sa'i, kami kada bisa membalas apa-apa selain doa kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis berterima kasih lawan Rasulullah, memintakan kepada Allah agar dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dengan salawat yang kita ucapkan. Habis itu baru kepentingan kita untuk berkata, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba meminta karena engkau yang nyuruh. Cuma hamba kada begitu banyak permintaan, asal engkau ridha. Itu aja ulun pinta. Ulun hanya minta nang asal engkau senang, itu nah, itu aja. Ulun kada minta sugih, minta miskin, kada minta ini, minta nang ulun pinta tuh asal pian senang ya caranya, dan jangan sampai pian sangit. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bila pian senang menurut ulun surga ulun 6 sudah. Wa a'udzu bika min sakhatika, dan indah ulun pian sangit. Bila pian sangit wanar neraka ulun 6 sudah. Itu aja tuh menerjemahkannya tuh. Jadi ya Allah ulun minta ridho. Jadi waktu bulik umrah karena garing kada tumbur lagi, kenapa menurut Tuhan ridho aja, kada apa kada berduit Tuhan ridho aja. Jadi bulik umrah ada perubahan, berarti umrahnya diterima. Apalagi tawaf, orang tawaf tuh beulit-ulit lawan Allah, sudah berniat kada hendak lagi berjauh lawan Tuhan, keliling di Baitullah nah beulit-ulit. Artinya beulit-ulit kada hendak lagi jauh lawan Tuhan, hendak parak ya lawan Tuhan, itu tawaf. Adapun sa'i dari Safa dan Marwah kada melapas lagi Allah dan Rasulullah. Karena Safa dan Marwah gambaran Allah dan Rasul, kada lagi melapas Allah, kada lagi melapas Rasulullah. Makin rancak tawaf kada melapas Allah, makin rancak sa'i kada melapas Allah dan Rasul. Bulik dari Mekah ke tanah air membawa Allah dan Rasul. Orang nang bahaji, orang yang berumrah, yang diterima haji dan umrahnya ialah orang yang setelah melaksanakan ibadah tambah dekat kepada Allah dan Rasul. Karena hasil dari ibadat, hasil kalaunya makan nang padas, kalau makan nang manis, kalau makan nang pahit, kalau ibadat apa hasil? Lebih dekat dengan Allah dan Rasul. Siapa yang beribadatnya rajin tapi ada parak lawan Allah dan Rasul, apa arti parak? Orang parak bahasa sayangan, orang parak kasih-kasihan, orang parak mengerti, sabar dan memahami kekasih. Tapi mon semakin ibadat duha 9 tahun lalu kada sugih Tuhan, bebila Tuhan pian menyugihakan, itu ngarannya duhanya kada ada hasil. Karena apa? Inya mahual Tuhan. Orang nang mahual ciri jauh, maka beribadat. Ciri hasil ibadat parak. Cirinya rasa ibadat itu terasa di hati. Apa hasil? Farak lawan Allah. Nah jadi karena itulah mari kita mencoba dasar-dasar ini. Kelima itu tadi menyegerakan mengerjakan segala yang disuruh Allah, siap laksanakan. Nah, ini Isa sudah siap laksanakan, minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.